Halo guys, balik lagi di channel gua, Irfan Fakhrullah. Channel ini gue bahas tentang otomotif, finance, dan juga daily vlog biasa. Ada beberapa kayak keadaan market, terus biasanya orang-orang itu beli mobil yang kayak gimana, terus juga mobil-mobil yang mungkin belum kalian dengar, itu bisa gue review di channel ini. Nah, gue sekarang bahas borong Bitcoin buat gantiin uang rokok. Uang rokok lu biasanya berapa bang? Uang rokok gue tuh sebenarnya cuma 300.000. Anggap aja rata-rata di 10.000 per hari. Tapi kan nggak tahu kan kalau misalnya kalau gue sih hitungannya udah boros ya, soalnya 20 ribuan rokok gua itu cuma bisa 2 hari sampai 3 hari, jadi gue bulatin di 10 ribuan. Tapi kalau lu udah 50 ribu per hari, jadi bisa aja satu hari itu berapa ceplek. Itu jujur kalau misalnya lu nggak bisa ngurangin, coba gantiin dulu. Gantiin gimana bang? Gantiin pakai pot, itu lebih murah, dan menurut gua ya sama aja sebenarnya, bahayanya sama aja, tapi secara finansial lebih aman lah, karena emang lu kan udah segitu kan, sudah segitunya parah buat ngerokok, jadinya coba itu aja biar dompet lu nggak terlalu tipis lah kayak gitu. Dan itu gue lakuin juga, dari 300.000 tadi gue kurangin sampai 150.000. Soalnya kan gue bahas di sini, gue dokumentasi di sini bahwa nabung Bitcoin ini 150.000, otomatis berkurang dong 50% dari uang rokok itu. Jadi gue beralih ke pot itu kalau misalnya awal-awal emang mahal, tapi kalau lu jaga dan cuma ganti cartridge, ganti liquid, itu murah. Soalnya gue itu pot kayak gini loh. Nah, pot kayak gini ini belum gue ganti cartridge aja. Pot kecil ini aja lebih murah, terus liquidnya itu cuma 110 ribuan, cartridge-nya cuma 40 ribuan. Kalau misalnya lu beli yang bagus pun itu cartridge-nya emang agak mahal, paling 45-50, nggak terlalu banyak jauh kan daripada ini. Nanti kalau lu masih 50.000 ataupun paling nggak biasanya orang tuh satu hari satu ceplek, nah itu 30 ribuan kalau misalnya lu pakai yang sempurna. Tapi kalau misalnya pakai yang surya ataupun itu masih 25 ribuan, nah tapi kan sama aja mahal juga kan. Pertama lu ganti dulu alternatif dari kebiasaan ngerokok, pakai pot ataupun pakai lintingan. Masih sebagus kan kalau misalnya pakai pot ini, biar berkurang lah uang yang digunakan untuk buat merokok. Ya kalau misalnya udah lu fixin pakai pot aja, menurut gua 150.000 itu cukup buat 1 bulan. Nah buat 1 bulan nanti lu bisa ikutin cara gua, setidaknya itu lu punya aset, bukan punya liabilitas ataupun pengeluaran lah. Nah gue udah ingatin kalau misalnya gue bakal buat video kayak gini, cicil Bitcoin itu sampai kalau bisa 4 tahun, gue minimal 2 tahun. Jadi kemungkinan di 2028 kalau bisa sampai 2030 gue bakal terusin video kayak gini. Nominalnya berapa bang? Nominalnya gue jelasin 150.000.
Menurut gua 50.000 per bulan tuh hal yang mudah lah. Masa lu gaji nggak, walaupun gaji lu UMR 50, masa nggak bisa gitu. Terus kenapa lu pilih Bitcoin lagi bang? Udah gue jelasin yang kemarin, tapi kalau lu masih belum atau baru pertama kali lihat video ini, kenapa Bitcoin? Karena emang gue itu pengen social eksperimen sebenarnya, yang digadang-gadang dengan safe haven, dimana hanya mata uang. Ada pendeta juga, nggak pendeta sih, tokoh agama juga jelaskan ini lebih fair. Terus mungkin ada orang yang menggadang-gadang dengan mata uang dunia. Menurut gua emang teknologinya itu bagus, jadi gue pengen bersosial eksperimen di sini. Udah kalian tahu juga kan, Bitcoin itu udah bisa 1 juta fix ya. Fix maksudnya gimana bang, kok bisa 21 juta? Pas sekarang udah 21 juta? Enggak, dari 21 juta tadi bakal di omongannya itu gampangannya mining itu gimana ditambang. Jadi ditambangnya gimana bang, kan ini digital. Oke, ditambangnya itu sebenarnya dengan mengotak-atik dari sebuah rumus agar bisa menghasilkan 1 Bitcoin. Nah, 1 Bitcoin itu per menitnya bakal muncul, tapi dibagi semua orang yang mining. Contohnya misal kalau per menitnya itu 1 soal itu dipakai atau dihasilkan 6 Bitcoin, tapi ada 6 penambang di sana. Ya udah, 6 penambang tadi dapat masing-masing 1. Nah, kalau di sistemnya Bitcoin itu akan terus menerus sampai 4 tahun. Dan setelah 4 tahun ada namanya halving. Nah, halving tadi adalah memotong setengah reward dari penambang. Dari penambang di tahun ataupun hari sebelum terjadinya halving itu. Misalnya sih 10 menit dapat 6, tapi pas di hari itu atau di 4 tahun itu adanya halving, itu cuma 3. Dari sistemnya 3, 4 tahun lagi cutting jadi 1,5. Nah, untuk dari jumlah Bitcoin yang harus ditambang itu sekarang tinggal 1 jutaan. Itu menurut gua menjadi rare di kehidupan mendatang. Tapi menurut gua kalau misalnya lu percaya bahwa ini safe haven, analogi sederhana itu menurut gua udah menjelaskan lah kenapa gue pilih Bitcoin. Terus memang dari aset ini udah mulai turun. Terus kenapa lu beli bang? Ya karena emang pertama teknologinya, yang kedua kalau lu tahu teknologinya, kenapa nggak bisa beli di harga yang murah? Kenapa lu harus beli di harga yang mahal? Padahal ketika lu beli di harga yang murah, lu dapat returnnya lebih tinggi daripada lainnya. Jadi malah kesempatan kali ini yang turun itu bakal menjadi momen yang bagus buat return aset kalian. Dan menurut gua aset ini mempunyai fundamental yang bagus. Jangan malah kalau misalnya udah naik di harga 100.000 USD, lu kejar di situ. Menurut gua itu malah lu yang bodoh, karena di sana udah value-nya itu udah terlalu tinggi dan udah gak wajar. Kayak halnya lu beli ikan yang seharusnya harga wajarnya di 15.000 per kilo, tapi lu gasin di 20.000 per kilo.
bakal yang menguras pengeluaran lah gitu. Oke. Kalau misalnya lu ada pertanyaan kenapa gue beli Bitcoin ataupun pengen berhenti ngerokok atau mengurangi konsumsi ngerokok, bisa tulis di ditulis di kolom komentar. Kita buat diskusi di channel ini. Gue harap lo bisa ngikutin, tapi kalau misalnya lo nggak bisa, bisa cari aset yang lain minimal gitu. Dan gue harap lo bisa bareng dengan gue untuk mengurangi konsumsi merokok untuk 2 tahun 3 tahun ke depan, minimal mengurangi dulu gitu. Tambah banyak basa basi lagi, langsung beli ke exchange yang gue pakai. Oke, gue bakal lanjutin buat beli Bitcoin dengan uang rokok. Lu terserah kalau misalnya lu lebih suka pakai cek yang mana. Sekarang gue pakai exchange di Thrift. Oke, lanjut aja. Kita pilih Bitcoin. Kita beli. Karena gue gak pengen lama-lama, langsung dipakai. Kita konsisten 150.000 per bulan. Oke. Selanjutnya oke, selesai. Sebelum itu kita cek dulu apakah udah berhasil. Oke, udah tercatat. Memang minus ya, soalnya kemarin 50, sekarang 150. Tapi kita dapat Bitcoin yang lebih banyak karena emang harganya sekarang lagi turun di 0,000214. Oke, gue bakal terusin ini sampai 4 tahun mungkin itu. Oke, cukup. Oke, balik lagi ke gua. Lu udah tahu juga sekarang total di 0,000214 Bitcoin atau setara dengan 275.207. Memang dari penurunan yang kemarin sekitar 25.000 lah, 25.000. Tapi lu harus tahu di fase-fase turun ini lu bakal dapat harga yang lebih murah, sehingga yang lu dapat dari Bitcoin itu sendiri, jumlah Bitcoinnya sendiri itu lebih besar. Jadi menurut gua di fase Bitcoin ini, di fase turun ini, lu coba lihat di berapa banyak Bitcoinnya, jangan di nominalnya. Menurut gua kayak gitu, soalnya ini udah bagus. Dan ada beberapa analisa kalau misalnya ini bakal turun lebih dalam lagi, nggak terlalu dalam lagi sih sebenarnya. Tinggal di sini kan 78 kan. Kalau lu lihat di punya aku tadi itu di 78, ini bakal turun sekitar 60-an%, 60.000 maksudnya. 60 di harga 60.000 lu bisa pantau lagi. Ada juga analisa juga yang mengatakan udah bakal masuk ke bear market seperti sebelumnya, dimana 30.000 sampai 40.000-an sampai 50.000-an itu bakal tercapai. Tapi menurut gua sih menurut analisa gua itu udah terlalu dalam. Menurut gua nggak mungkin, tapi bisa aja analisa gua salah. Tapi tetap
cicil aja, jangan di all in di satu harga. Menurut gua kayak itu, cicil aja tiap bulan, lu ikutin aja dah 150.000 aja. 150.000 orang yang rokok pasti nggak keberatan. Kalau misalnya lu masih keberatan, berarti coba ganti rokok lu jadi pot ataupun linting murah, sumpah murah. Teman gua itu 19.000 untuk 4 hari 5 hari, murah itu ketimbang kamu beli langsung dari pak, itu mahal. Jadi gue tekan lagi, harapan gua lu bisa mengurangi dari konsumsi merokok itu sendiri, karena emang itu sih emang bahaya, sama juga menguras kantong karena udah terlalu mahal rokok sekarang. Makanya terciptanya ilegal. Kalau bisa sih jangan ilegal, banyak kok masih yang murah. HS itu masih murah, terus jarum 76 apel itu juga masih murah. Tapi gue harap kita bisa mengurangi. Dan kalau misalnya lu nggak percaya gue beli Bitcoin, lu bisa beli yang lain kayak BCA. Ini masih saham BCA menurut gue di harga yang murah. Terus emas jangan dulu, karena emang harganya masih mahal, walaupun mungkin aja ada yang bisa mengerek ke harga all time high-nya di 5.500-an, tapi menurut gue itu udah terlalu overprice. Terserah, do your own research. Gue tekanin itu aja. Terima kasih bisa menonton video ini sampai saat ini. Gue harap gue bisa membuat video selanjutnya dengan lebih bagus. See you next time, bye.